Apalagi kan kadang anak tuh ada apa ya, ada masanya kayak lagi bosan sama ayam, bosan sama daging gitu. Jadi gimana caranya kita supaya tetap proteinnya dapet, tapi mungkin nggak dari ayam atau nggak dari daging dulu, tapi bisa kita rubah jadi tempe gitu. Itu kan salah satu menu makanan yang bergizi juga ya, harganya juga murah, tapi ternyata gizinya juga bagus gitu. Hmm. Karena sekarang kan Atar udah 3 tahun, jadi karena udah 3 tahun tuh udah makan makanan yang ada di rumah, bahkan sama makanannya sama aku gitu. Jadi nggak begitu sulit lagi sih. Jadi apa yang ada di rumah kayak soto ayam, masak soto ayam di rumah, Atar juga udah makan soto ayam gitu. Tapi kan gizinya juga ya pasti udah aku lihat, udah aku cek juga gitu ya, bagus untuk mamanya, buat anaknya juga, sekalian masaknya juga bisa barengan. Jadi kalau untuk menu makanan sih alhamdulillah udah nggak begitu repot lagi karena udah 3 tahun sih ya. Trikinya sih di umur waktu awal-awal MPASI sih. Waktu awal MPASI karena kan dia masih merasa-rasa kan ini apa sih, terus rasanya enak atau enggak sih. Dan alhamdulillah memang dari awal MPASI itu aku udah kasih rasa yang enak untuk makanan Atar gitu. Dan dari Royco juga kan ada yang memang bagus yang untuk dipakai saat MPASI ya, yang kaldu jamurnya itu tetap tidak ada bahan pengawetnya, udah gitu rendah garamnya juga, jadi memang bagus banget untuk anak. Apa? Iya dong, kan kita selalu konsul sama dokter anaknya ya, jadi kita selalu timbang kalau misalnya cek Atar misalnya udah terlalu gede nih badannya, berat badannya udah melewati kurva, itu udah harus diet. Itu dietnya apa? Ya dietnya dikurangi makanan manis-manisnya, snack-snacknya dikurangin. Sempet juga Atar kayak berat badannya nggak naik nih gitu. Nah itu gimana caranya kita sebagai seorang ibu harus bikin makanan yang bergizi, yang Atar juga suka gitu, atau camilannya diganti sama yang kayak lemak gitu. Jadi bikin berat badannya jadi naik. Ati ayamnya dulu aku MPASI itu aku selalu di blender kan, di ati ayam aku tumis dulu, terus semuanya udah jadi ditumis, terus aku blender jadi bubur gitu. Kalau sekarang masih suka ati ayam. Kak Cika itu kan buat anaknya. Kalau untuk Kak Cika sendiri, Ciki, ya Kak Ciki, maaf, Kak Ciki sendiri gimana tuh untuk diet tuh tapi tetap sehat gitu, untuk menjaga berat badan? Iya, makanannya harus yang sehat sih. Jadi jangan diet itu bukan tidak makan. Jadi tetap makan tapi makanannya yang sehat, yang karbonnya juga ada. Tetap aku masih makan nasi, masih makan protein, ayam, daging, sayur, itu tetap ada, buah, seratnya juga harus tetap ada. Tapi jam-jam biasanya mungkin dari berapa sampai berapa nih? Sekarang kan berat badannya udah ideal gitu ya. Ya tetap gizinya ada tapi porsinya aja yang dikurangin, itu aja sih. Jadi tetap kita makan makanan yang bergizi tapi bukan berarti kita tidak makan. Olahraga juga penting banget, harus lah. Ya nggak gimana-gimana ya, tetap aku ajak sih untuk bisa dekat sama mamanya terus gitu. Iya, ya. Lebih ngomongin Masalah masalah event gizi kali ya. bukan atarnya dulu. Ya, thank you ya teman-teman semua. Ini kan di usia yang sekarang kalau misalkan lagi snack, lagi tantrum tapi pengen snack gitu, sedangkan udah kelebihan gitu, gimana memberikan Paling diganti snacknya sama buah atau jus gitu aja sih. Yang penting kan karena sebenarnya dia cuma pengen kayak ngunyah-ngunyah gitu kan. Jadi aku kasih makanan yang memang rendah kalori gitu. Suka. Dia buah suka. Jeruk dia suka banget. Nanti aja kita di lokasi syuting ya wawancaranya. Terima kasih. Makasih ya. Oke, makasih.